Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urai Irvina Afriani dengan nomor NIM 1821 akan menampilkan presentasi tentang bisnis plan sebagai UAS Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra Yogyakarta, dengan dosen penguji saya, yaitu Bapak Dr. Handes Yanuar Saksono. Untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bisa mengunjungi web yang ada tertera di dalam gambar ini. Bisnis plan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang keripik pisang dengan judul usaha Kripo Sweet and Savory. Kripo Sweet and Savory ini adalah perusahaan kecil yang berbasis di kota Yogyakarta yang berfokus untuk menyajikan menu makanan camilan dari bahan pokok pisang dan dibikin menjadi keripik sebagai cemilan dengan berbagai varian rasa yang dijalankan di lingkungan yang strategis. Karena terletak di kawasan ramai penduduk, tujuan usaha ini tidak hanya sekedar menyajikan makanan camilan keripik pisang dengan berbagai varian rasa, tetapi juga menyajikan harga yang terjangkau dan kemasan yang unik dan aman. Usaha keripik pisang industri rumah tangga ini sudah berjalan sejak November tahun 2020. Keripik pisang diolah dengan alami dan terjaga kebersihan dan kerenyahannya. Bumbu-bumbu racikan yang dibuat sendiri tentunya aman dan higienis. Dan juga tanpa bahan pengawet. Camilan keripik pisang ini sangat cocok untuk menemani waktu luang Anda bersama orang yang tersayang. Untuk varian rasa, kami menampilkan varian rasa manis, asin, coklat, keju, barbecue, sama ada rasa pedas manis. Latar belakang usaha, di mana usaha di bidang makanan memiliki prospek yang cukup cerah, keripik telah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya bagi mereka yang tinggal di kota besar. Keripik merupakan jenis makanan semiringan yang disukai oleh segala lapisan masyarakat. Dalam setiap kegiatan, misalnya nongkrong, kumpul keluarga, hari raya, kerja kelompok, dan acara lainnya, bahkan dapat dijadikan salah satu pilihan untuk dijadikan oleh-oleh. Menu makanan khususnya camilan berupa keripik hampir selalu ada. Selain dibuat oleh usaha perorangan, keripik juga banyak dibuat oleh home industry atau industri kecil yang khusus memproduksi keripik untuk dijual langsung ke konsumen. Tujuan dari usaha ini adalah untuk menarik masyarakat dalam mengkonsumsi keripik, khususnya keripik pisang, karena keripik pisang merupakan salah satu jenis makanan yang punya gizi lengkap dan disukai banyak orang. Gambaran usaha, di mana perusahaan ini berjudul Kripo Sweet and Savory, nama brandnya keripik pisang, lokasi perusahaannya ada di Jalan Tegal Lempuyangan, DN3, Yogyakarta. Pemilik usahanya saya sendiri, Urai Irvina Afriani, dan teman saya yang bernama Roni. Keunggulan dari produk ini sendiri, adapun kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan produk yang diberikan pesaing, yaitu dilihat dari menunya lebih bervariatif, harga produknya lebih murah dan dari harga pesaing, keunikan cara penyajiannya, penampilan produknya lebih menarik yang dapat menggugah konsumen, masih sedikit jumlah pesaing yang menawarkan produk yang sama, lokasi pemasarannya dekat dengan pusat kota, dan konsumen dapat memilih jenis varian rasa sesuai dengan keinginan konsumen itu sendiri.
Pemasaran dan promosi, strategis pemasaran ditekankan kepada 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek pelayanan dan kepuasan pelanggan, aspek kedua, kenyamanan tempat, aspek ketiga, pembinaan hubungan yang baik dengan pelanggan. Adapun promosi yang akan diterapkan adalah melalui media sosial, seperti story WA, Instagram, dan TikTok. Target bisnis, target dan segmen yang dituju berfokus pada semua kalangan konsumen, baik kalangan tua, muda, serta anak-anak. Karena produk kami ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dan mempunyai keunggulan yaitu produk kami tidak memakai bahan pengawet dan baik untuk kesehatan semua yang mengkonsumsinya. Target kami adalah dapat dikonsumsi oleh para pecinta keripik pisang yang ada di seluruh daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Strategi pemasaran, sistem pemasaran di Kripo Sweet and Savory ini mengacu pada 4P yang merupakan konsep bauran pemasaran, yaitu product, price, promotion, dan place. Skala produksi, usaha keripik pisang ini berskala industri dengan total produksi mencapai 20 sampai 40 bungkus dalam waktu 1 bulan. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu pisang kepo, air kapur, minyak goreng, garam, gula pasir, plastik, dan bahan-bahan tambahan seperti coklat, gula halus, cabai, bumbu barbeque, dan keju. Adapun analisis target pasarnya, secara demografis, lokasi pembuatan keripik pisang ini terletak di pemukiman rumah warga. Selain itu, pemukiman di sekitarnya tak hanya pemukiman penduduk biasa, tetapi juga banyak hunian yang difungsikan sebagai kos-kosan. Hal ini menunjukkan adanya segmen pasar anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, dari yang anak-anak sampai ke yang dewasa, untuk menjadi target pasar. Meskipun pembuatan atau lokasi pembelian di permukiman rumah warga, tetapi pilihan produk ini yaitu keripik pisang cocok untuk menjadi teman saat bersantai menikmati waktu bersama dengan teman-teman, keluarga, dan termasuk orang yang terkasih. Analisis pesaing, produk camilan keripik pisang ini memang bukanlah salah satu pilihan camilan. Setidaknya terdapat beberapa usaha yang sejenis. Meskipun demikian, letak lokasi pembuatan dan pembeliannya cenderung lebih strategis dibanding usaha serupa yang lainnya. Selain itu, ragam menu varian rasa yang disajikan juga lebih bervariasi. Konsep kemasan yang diusung dengan menarik pun menjadikan produk lebih unik serta memberikan warna tersendiri dan berbeda dengan pesaing lainnya. Model bisnis dalam menjalankan bisnis ini berfokus pada pengembangan dan inovasi produk berupa varian menu rasa yang digemari remaja dan anak muda. Dengan inovasi produk sebagai strategis diversifikasi, kami berusaha untuk menarik lebih banyak pelanggan baru dan tentunya tetap mempertahankan pelanggan lama. Strategi tersebut dilakukan untuk menghasilkan penerimaan yang mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Organisasi dan manajemen dalam usaha ini dikelola secara profesional dan didukung oleh personil yang berkualitas dalam memberikan layanan guna memuaskan pelanggan. Penyajian dilakukan oleh pembuat yang handal yang memiliki kompetensi dalam meracik bumbu yang pas dan pastinya lezat serta menggugah selera. Dalam usaha ini memiliki tim kerja yang solid sehingga dalam memberikan layanan kepada pelanggan, mulai dari penyambutan, pemesanan, penyajian, hingga pengantaran dapat berjalan secara dinamis. Personil yang ramah, siap melayani, cekatan dalam respon pesanan pelanggan menjadi salah satu keunggulan dari usaha ini.
Rencana keuangan dalam usaha ini telah berjalan dan beroperasi selama kurang lebih 7 bulan. Meskipun tergolong baru, namun bisnis ini cukup menguntungkan yang dibuktikan dengan adanya laba usaha yang diperoleh setiap bulannya. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang baik ke depannya sehingga perlu untuk dikembangkan. Dengan menanamkan modal di usaha ini bisa menjadi alternatif investasi dengan perolehan yang bagus untuk ke depannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.